Tujuan pembelajarannya hari ini adalah supaya teman-teman ini, Ustazah harap bisa memahami apa itu banjir, kemudian juga bisa mengetahui apa ciri-ciri kawasan yang rawan banjir, macam-macam banjir itu apa, kemudian dampak dari banjir itu apa, sehingga nantinya teman-teman bisa bersama-sama mengurangi hal-hal yang memicu banjir. Lalu Ustazah harap juga teman-teman mampu mengetahui dan mengenal negara Thailand. Siapa tahu kan nanti teman-teman suatu saat nanti bisa main ke sana, kemudian juga atau belajar di sana, atau dakwah di sana, atau bekerja di sana, kan kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan siapa tahu. Terus juga Ustazah harap teman-teman bisa lebih mengetahui lagi karakteristik bulan yang sebenarnya sebagian besar udah kita bahas kemarin. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Apa? Tentang apa? Cuaca tropis. Cuaca tropis. Cuaca tropis yang musim ya? Kayaknya yang musim yang minggu lalu deh. Kemarin kita belajar apa? Saima, kemarin kita belajar apa? Tentang apa ya kemarin ya? Coba disebutkan dulu. Halo? Tentang longsor. Yang kemarin. Kemarin matematika. Bukan, matematika hari Senin. Yang bulan bintang. Bulan doang. Fase bulan. Ya, fase-fase bulan, rotasi bulan, revolusi bulan ya. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas pengertian banjir itu apa. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan yang biasanya tidak terendam air. Jadi kan kalau daratan yang terendam air itu contohnya adalah danau, kemudian juga ada sungai, itu kan memang terendam air. Kalau banjir berarti daratan yang biasanya tidak terendam air, nah ini jadi terendam. Contohnya yang sekarang sedang terjadi ya, di Jakarta, di Bekasi, dan di beberapa daerah lainnya. Banjir itu ternyata ada beberapa macam. Yang pertama ada banjir di sungai. Banjir di sungai itu sebabnya karena mencairnya salju, curah hujan yang cukup lama, kemudian atau adanya longsor di hulu sungai. Kalau di hulu sungai itu di sungai yang bagian atasnya, di kepalanya di ujung atas. Kalau hilir tuh di ujung bawah yang dekat. Kalau ujung atas tuh biasanya dekat dengan gunung. Kalau hulu, kalau hilir tuh biasanya yang dekat dengan pantai. Kemudian adanya banjir bandang dan lain-lain. Volume air yang begitu besar di sungai semakin berpotensi banjir bila aliran sungai mengalami hambatan seperti endapan lumpur atau sampah. Kalau teman-teman suka lihat di sekolah, di belakang kan kita ada sungai tuh. Kalian kan kadang-kadang suka lihat ya ketika lagi hujan besar, kemudian hujannya deras, kemudian banyak sampah yang lewat. Nah, karena ini adalah sungai besar, kita tidak melihat sampah itu kemudian menghambat. Tetapi sampah itu tetap terus terbawa. Sampah itu tetap terus terbawa sampai ke hilir sungai, kemudian bisa jadi di cabang-cabang sungai-sungai yang kecil itu nyangkut sampahnya, entah nyangkut di ranting pohon, mungkin pohonnya itu di pinggir sungai, entah itu kemudian nyangkut di ini, misalnya kan sungai itu tidak selalu lurus ya bawahnya.
Jadi misalnya ada apa sih kalau bahasanya itu ke dalam, terus ada naik lagi gitu. Kemungkinan misalnya sampah itu bisa jadi misalnya sampahnya berat seperti misalnya beling atau apa itu bisa jadi ikut yang ke bawah sehingga airnya semakin deras di sungainya. Kemudian ada juga banjir di muara. Biasanya diakibatkan oleh penggabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai. Ada juga banjir di pantai yang diakibatkan badai laut yang besar atau bencana lain seperti tsunami atau hurikan. Kemarin tuh juga ada di ini ya, lagi viral gitu di daerah mana ya? Kemarin di daerah Manado ya kalau nggak salah, yang ombaknya itu besar sekali seperti tsunami tapi tidak sampai tinggi berapa meter, jadi cuma di pinggir-pinggir pantainya sampai ke masuk ke jalan. Kemudian juga ada bencana banjir yang diakibatkan oleh peristiwa mendadak seperti jebolnya bendungan atau bencana lain seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pernah waktu itu ada waktu tahun 2013 kalau tidak salah. Kalian masih umur berapa ya 2013? Umur 5 tahun ya? Ada situ itu seperti danau, tapi besar, penampungan air gitu. Terus itu namanya situ Gintung. Saya lupa di daerah mana. Itu tuh jebol. Kemudian daerah sekitarnya kan itu kan menampung air. Akhirnya daerah sekitarnya menjadi banjir. Kemudian ada juga banjir di perkotaan disebabkan oleh pengelolaan tata ruang yang salah. Hal ini menyebabkan air tidak mudah terserap atau lambat mengalirnya, sehingga debit air cepat meningkat atau lebih banyak yang tertahan daripada tersalurkan ataupun yang terserap. Contohnya itu adalah ketika teman-teman ini, kalian siapa yang rumahnya di Ciapus? Di Jam ya? Di Jam aja ya? Nah, di Jam tahu lapangan Sakura nggak Jam? Jam? Halo nih Jam? Ya, Ya, tahu Gang Kosasi nggak Jam? tahu. Di situ kan suka banjir ya Jam ya? Ya, Nah, contohnya itu karena kurangnya daya serap bagi air tersebut. Jadi pengelolaan tata ruang yang salah. Daya aliran sungainya sedikit, kemudian terhambat, kemudian juga adanya pembangunan jalan tapi tidak memperhatikan daerah aliran sungai itu. Ada juga yang disebut dengan, kan kalau misalnya banjir nih, teman-teman pasti tahu kan di Jakarta, ada nggak yang ada yang punya rumah saudaranya di Jakarta nggak? Mereka pasti selalu ada bicara seperti ini. Daerah sini tuh langganan banjir. Gitu. Daerah sini tuh sering banjir, setiap musim hujan pasti banjir. Nah, itu disebut juga sebagai kawasan yang rawan banjir. Maksudnya apa? Maksudnya daerah tersebut sangat berpotensi untuk banjir jika terjadi beberapa hal ini. Yang pertama, curah hujannya tinggi. Nah, daerah itu bisa berpotensi banjir. Kemudian, permukaan tanahnya lebih rendah dibanding muka air laut. Kemudian terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Jadi contohnya, misalnya ada di antara gunung dengan gunung atau bukit dengan bukit, kan ini bukit. Terus begini, di bawahnya itu ada tempat yang landai yang menjorok ke dalam. Di situ ada pemukiman warga. Nah, kalau hujan kan air dari bukit turunnya ke bawah. Jadi di situ jadi banjir. Kemudian juga terletak di dekat sungai-sungai yang memiliki daerah aliran sungai yang luas. Inilah makanya kita itu tidak boleh mendirikan bangunan di pinggir sungai karena berbahaya. Pertama, selain bisa terkena banjir, kedua juga bisa sewaktu-waktu longsor. Nah,
Selanjutnya, kurangnya tutupan vegetasi di daerah hulu sungai. Apa itu tutupan vegetasi? Tutupan vegetasi itu adalah daerah atau kawasan yang bisa menutup lahan, menutup gimana ya bahasanya? Jadi contohnya itu seperti hutan, kemudian taman yang banyak tumbuhan. Jadi kalau misalnya hujan, jadi bisa terserap oleh tanah gitu. Itu namanya tutupan vegetasi. Kemudian juga banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang pinggir sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Makanya ketika teman-teman nanti punya rumah, usahakan rumahnya jangan di pinggir sungai. Karena nantinya akan membahayakan teman-teman sendiri. Lalu, pernah nggak teman-teman dengar di daerah dekat rumah atau pernah dengar di mana ada wilayah yang longsor ketika wilayahnya di pinggir sungai terus longsor ketika hujan deras? Pernah nggak? Nggak ada yang pernah? Nggak ada yang pernah lihat? Atau dengar cerita tentang itu? Apa? Tentang daerah yang di pinggir sungai yang rumahnya tuh longsor. Enggak. Pernah lihat juga. Oh iya, iya. Adik aku mau ulangan PKM dengan Iya. video call. Iya. Iya, Boleh. silakan. Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah lihat. Pernah lihat Batunya. gimana? Itu mungkin di dekat rumah. Dekat rumah ada. Wow. Apaan? Terus pas longsor udah orangnya sudah evakuasi apa ikut ke bawah longsor? Enggak, betul. Kalau yang longsor mah itu betul. Yang kan apa tuh sampingnya rumah doang, sampingnya. Jadi nggak kena. Oh gitu. Pas lagi tarawih. Ya Allah. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Nggak ada. Ada. Terus teman-teman tahu nggak kalau lagi apa banjir, hewan-hewan juga banyak yang kena. Contohnya misalnya tikus, ayam, kucing, anjing, itu pada kena banjir. Kalau kita kan bisa minta tolong ya, minta dievakuasi ke tim SAR. Kalau mereka kan nggak bisa. Gimana coba kucing minta tolong supaya dievakuasi? Jadi biasanya kalau lagi banjir gitu, selain ada tim yang evakuasi untuk manusia-manusia, ada juga yang evakuasi untuk hewan-hewan. Dan selain hewan-hewan yang terkena banjir, ada juga hewan-hewan yang akhirnya membahayakan ketika banjir. Contohnya, tiba-tiba ada ular masuk ke dalam rumah. Nah, itu kan bahaya. Lalu ada juga hewan-hewan yang kemudian masuk ke dalam rumah tapi tidak membahayakan. Contohnya ikan. Jadi tiba-tiba rumahnya banyak ikan karena lagi banjir. Gitu. Pernah nggak lihat videonya? Suka ada kan video-video yang viral gitu di YouTube atau di Instagram atau di TikTok yang kemarin banjir. Terus pas lagi banjir, selain ada ular yang masuk rumah, ada juga ikan yang masuk ke rumah. Jadinya ada hewan-hewan yang kemudian lepas, ada hewan-hewan yang terdampak banjir, yang mungkin ikut mati juga, tapi ada juga yang kemudian ada ikan-ikan masuk ke dalam rumah dan lain-lain. Terus kita langsung ke dampak banjir. Nah, dampak banjir itu dibagi 3. Ada dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Coba dibaca, primer, sekunder, tersier. Ayo, primer, sekunder, tersier. Nah, kalau primer itu adalah yang paling utama. Kalau sekunder di bawahnya yang utama, kalau tersier lebih di bawahnya lagi.
Kalau kita bilang tentang kebutuhan, kebutuhan primer itu contohnya adalah makan, terus tempat tinggal, sama pakaian. Tuh, kalau sekunder itu contohnya adalah makanan yang enak, pakaian yang bagus, kemudian misalnya rumah yang luas. Kemudian sekunder itu contohnya yang masih diperlukan, tapi kamu masih bisa hidup jika kamu nggak punya itu. Tapi kalau primer, kamu butuh, dan kamu tuh nggak bisa hidup kalau misalnya nggak ada kebutuhan itu. Kalau sekunder, kamu butuh, tapi kamu masih bisa hidup walaupun nggak ada itu. Contohnya adalah motor, nah itu sekunder. Kalau tersier, ini kamu nggak punya juga nggak apa-apa, nggak butuh-butuh amat, tapi ini lebih ke memenuhi hasrat atau keinginan. Contohnya adalah kalau primer kamu cukup punya pakaian. Kalau sekunder kamu pengen punya jam tangan. Nah, jam tangan masih butuh nih buat apa namanya, misalnya pekerjaan kamu memang butuh untuk menghitung jam dan lain-lain. Kalau tersier, kamu punya jamnya yang harga 500 juta. Nah, itu tersier. Jadi sebenarnya tersier itu kebutuhan yang tidak penting, tapi lebih kepada keinginan atau prestis. Keinginan atau prestis. Prestis itu kayak kebanggaan. Jadi misalnya punya mobil mewah, mobil itu bisa sekunder kalau memang kita butuh. Tapi kalau misalnya mobilnya udah sampai satu keluarga ada 4 orang tapi mobilnya 10, dan itu macam-macam dari apa sih merek mobil, Ferrari, terus apa lagi ya? Apa tuh? Alphard dan lain-lain, misalnya itu kan mobil-mobil mahal, itu lebih ke tersier. Kalau dampak banjir, maksudnya dampak primer itu langsung dirasakan oleh masyarakat yang mengalaminya. Contohnya ketika banjir tuh rumah di daerah itu terendam, kemudian jadi nggak ada listrik, kemudian juga kedinginan, nggak ada makanan, barang-barangnya hanyut. Nah, itu langsung dirasakan oleh masyarakat yang mengalaminya dan saat itu juga. Kalau dampak sekunder, ini terasa beberapa waktu setelah banjir itu terjadi. Contohnya, ketika orang-orang sudah dievakuasi ke posko, kemudian beberapa hari kemudian dia terkena diare, sakit, atau terkena gatal-gatal, penyakit kulit. Nah, itu dampak sekunder. Kemudian, kalau dampak tersier, ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, nauzubillah ya, ini cuma contoh. Nahla punya toko, tokonya itu udah sukses. Tapi karena Nahla salah milih tempat, Nahla milih tempat yang rawan banjir. Pas banjir bandang, semua barang-barang dagangan Nahla itu jadinya hanyut, nggak bisa diselamatkan. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan Nahla dan juga masyarakat dalam jangka panjang. Kamu harus ngumpulin modal, membersihin rumah, atau misalnya yang lebih parah adalah yang membuat jalanan itu lumpuh total. Jadinya orang-orang tidak bisa bekerja, orang-orang tidak bisa mencari rezeki sehingga kehidupannya terganggu. Kemudian juga sarana prasarananya rusak, misalnya jalan rayanya jadi bolong-bolong, kayak gitu. Itu kan mempengaruhi kehidupan masyarakat setelahnya, tapi dalam jangka panjang. Gitu deh kalau tentang banjir. Ada nggak teman-teman punya pengalaman nggak tentang banjir? Siapa yang pernah kebanjiran? Aku belum pernah. Alhamdulillah. Dulu, waktu Ustazah kuliah, itu kan kuliahnya itu banyak orang Jakarta. Jadi mereka teman-teman Ustazah itu suka kebanjiran. Kasian deh, nanti tuh berapa hari sekali mereka nggak bisa kuliah, terus harus beresin rumah, gitu. Tapi kalau di sini nggak pernah ada yang kebanjiran ya? Hanif nggak pernah kebanjiran ya? Kaisa? Enggak. Kaisa nggak pernah kebanjiran? Enggak pernah. Yasin gimana? Yasin kebanjiran nggak? Nggak pernah. Kalau Nijam pernah kebanjiran? Obatnya Nijam pernah kebanjiran?
Kok tumben sih kameranya ngeblur? Yasin. Kamera kamu ngeblur. Yang Yasin namanya ini jam keluar. Soalnya pakai laptop aku. Oh. Nah, menurut teman-teman, Ustazah akan berikan satu masalah dari yang tadi KRB itu, ciri-ciri KRB. Nah, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Kira-kira solusi dari masalah tersebut menurut teman-teman gimana? Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Menurut teman-teman, apa sih solusinya? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, lalu apa lagi? Selain jangan buang sampah sembarangan? Jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Apalagi? Membangun rumah di tempat yang layak. Membangun rumah di tempat yang layak. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Lalu? Apalagi ya? Kalau yang membersihkan itu cuma kamu doang, kira-kira sungainya bersih nggak? Assalamualaikum, Enggak. Syafiq. Enggak. Terus gimana dong biar semuanya itu ikut membersihkan lingkungan? Ajakin. Nah, yang teman-teman tadi sampaikan itu sangat betul. Tidak membuang sampah sembarangan, kita harus menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan kita. Tapi kalau yang sadar cuma kita sendiri, apakah lingkungan akan berubah? Tidak mudah, teman-teman. Harus banyak orang yang melakukan kebaikan itu. Sehingga ketika semua orang sudah sadar, maka semua orang juga tidak akan melakukan itu. Jadi dampak banjir pun akan teratasi. Gitu, teman-teman. Kalau yang sekarang banjir ini, teman-teman ada pengalaman nggak? Udah pernah nonton berita belum? Daerah mana aja sih yang sekarang lagi banjir? Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bekasi, terus Semarang. Semarang. Pernah loh ada banjir bandang yang sampai rumah warga itu ke bawah arusnya. Jadi ke bawah, sama atap-atapnya itu ke bawah, semuanya ke bawah. Akhirnya jadi mereka nggak punya rumah. Makanya kalau nanti teman-teman bekerja di pemerintahan, teman-teman harus amanah supaya hal-hal yang seperti ini ketika butuh dana nggak harus lagi pinjam. Jadi memang negara kita punya dana untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Contohnya ketika COVID ini, ketika COVID kan kita mengeluarkan dana yang sangat besar loh teman-teman. Besar banget. Jadi harusnya kita itu kalau misalnya nanti teman-teman bekerja di pemerintahan, teman-teman jadilah orang-orang yang amanah, yang jujur, yang menggunakan uang rakyat itu memang untuk rakyat gitu. Jangan sampai ketika memang ada sesuatu masa yang genting, uang itu udah keburu habis dikorupsi, jadinya akhirnya negara kita pinjam lagi ke Bank Indonesia, ke apa sih? World Bank, Bank Dunia. Oke, untuk masalah perbanjiran ini ada yang mau tanya? Atau ada yang mau sharing pengalaman? Cukup. Teman-teman, nanti kalau misalnya Ustazah keluar, tapi sih sampai sekarang belum ada tulisan peringatan buat keluar sih. Kalau misalnya keluar, nanti masuk lagi aja ya. Terima kasih loh hari ini sudah datang mengikuti kelas
di rumah. Nanti untuk praktikum IPA, ujian praktek, kan yang di ujian praktek itu ada IPA, bahasa Indonesia, kemudian juga ada PAI, ada bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Nanti itu ada ujian prakteknya. Ujian loh ya, ini ujian, jadi harus dikerjakan. Nanti ujian prakteknya adalah Ustazah mau mengarahkan untuk temanya itu tumbuhan secara generatif dari biji. Masih ingat nggak pelajaran kelas 5? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kelas 5 kelas 6 ya? Saya jadi lupa. Kalau nggak salah, kelas 6 awal ya? Kelas 6 awal deh, kelas 6 awal. Perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman secara generatif dari biji. Nanti Ustazah akan berikan tanaman kangkung. Nah, Ustazah tanya sama teman-teman, kalian lebih memilih menggunakan media tanah atau media air? Kalau media air, nanti Ustazah akan sediakan nutrisinya. Jadi, misalnya kalian pakai botol bekas kayak kemarin tuh, tapi nanti di dalamnya dikasih nutrisi, jadi bukan air biasa. Kasih nutrisi supaya tetap tetap dapat unsur haranya. Karena kan kalau misalnya air doang nanti dia kutilang, kurus tinggi langsing kangkungnya. Nggak ada gemuk-gemuknya, daunnya juga kecil gitu. Jadi kalian lebih milih yang mana? Coba vote. Lebih milih di tanah, nanti tanahnya juga Ustazah sediakan. Airnya juga disediakan. Mau tanah atau hidroponik atau yang biasa di tanah pakai pupuk. Kalau di tanah kalian harus siram setiap pagi dan sore. Kalau di hidroponik kalian cuma perlu ngecek. Jangan sampai air nutrisinya tergabung dengan air hujan. Terus jangan sampai air nutrisinya itu misalnya udah berapa hari kalian ganti. Cuma gitu aja, tapi kalau pakai tanah itu harus tiap hari disiram. Kamu tuh cepat tuh lebih lama gitu sih. Kalian mau tanah? Yang tanah. Yang tanah. Oke, berarti banyaknya yang tanah ya. Nanti bibit kangkungnya Ustazah yang sediakan, tanahnya juga sama polybag. Tapi paling bibit kangkungnya juga cuma berapa, nggak terlalu banyak. Nanti kalian amati setiap sambil nyiram sore itu diamati tumbuhnya berapa senti. Ujian prakteknya di sekolah atau di rumah? Di rumah. Jadi ini waktunya sebulan. Sampai kangkungnya bisa dimasak. Kangkung itu bisa panen. Tapi sekarang ini, teman-teman harus ditaruh di tempat yang banyak matahari ya. Tapi kalau misalnya hujan, jangan dihujanin banget. Soalnya nanti bisa bikin bikin kangkungnya nggak bagus juga. Nah, kangkung itu biasanya 21 sampai 25 hari, paling lama sebulan. Jadi kalau misalnya udah 25 hari terus udah gede-gede, itu udah bisa dipanen. Dipanennya caranya gimana? Boleh dicabut, boleh digunting. Kalau kalian gunting, nanti akan tumbuh lagi kangkungnya. Itu bisa 3 kali gunting. Jadi kalau 3 kali ngegunting, tumbuh 3 kali maksudnya udah sekali digunting, tumbuh lagi, digunting, tumbuh lagi, itu udah nggak bisa dipakai. Jadi batasnya cuma 3 kali. Sama kok yang di air juga gitu. Batasnya bisa digunting, bisa dicabut. Kalau kangkung itu. Cuman semakin lama dia akan semakin tua. Tapi bagus kok, biasanya masih tetap bagus. Sampai 3 kali aja cuma. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ya ke bagian karakteristik bulan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bulan ya. Ada Mafaza, ada Rafa. Assalamualaikum.
Enak banget cuy, tidur-tiduran cuy. Tidur ah. Males. Makasih ya udah datang. Meskipun males, nggak apa-apa sama kok. Kita semua merasakan hal yang sama. Belajar daring ini kan banyak kendalanya ya. Jadi kadang juga kalian males, ya ususnya juga ada rasa malesnya. Cuman kan namanya kewajiban tetap harus kita laksanakan. Hikmahnya apa? Ketika teman-teman bisa melawan rasa malas, berarti teman-teman juga sedang melawan hawa nafsu. Kan pengennya mah nggak usah belajar gitu. Tapi kalau teman-teman berusaha untuk tetap hadir, tetap menyimak, kalian sedang berjihad melawan hawa nafsu. Makanya kalau misalnya ada seseorang yang meninggal ketika sedang belajar, itu bisa dianggap mereka itu syahid karena sedang berjihad gitu. Bahkan kalau belum belajar aja, mereka lagi jalan di perjalanan, mau belajar tapi niatnya karena Allah ya, bukan karena belajar mau ketemu Yasin, mau minta cupang, nggak kayak gitu. Jadi saya dari rumah udah belajar, udah berniat dalam hati, aku mau berangkat sekolah nih, aku niat karena Allah, aku mau cari ridho Allah, aku mau belajar supaya aku disayang Allah, misalnya gitu. Nanti misalnya di perjalanan, qadarullahnya ada kecelakaan, terus meninggal, kita dalam keadaan syahid, gitu. Jadi, kan masih ingat nggak hadis yang innamal a'malu, apa tuh? Terus jadi lupa juga. Innamal a'malu binniyah kan? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niat kita selalu dengan Allah, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah gitu, dijaga. Pun kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap dalam pengawasan dan lindungan Allah. Nah, kita lanjut ke bulan dan karakteristiknya. Beberapa hari ini, kalian melihat bulan nggak? Atau ini, kalau kata Ustazah Nur, cuek berewek soek. Apa tuh ya? Ini maksudnya tuh ngelihat bulan nggak di luar, berapa malam ini nih kalian iseng terus nggak sengaja, iya ada bulan gitu. Aku pernah lihat bulan waktu lagi di sore-sore itu loh. Oh nih teman-teman, bulan itu kan satelit. Nah, kalau teman-teman lihat jam 7 pagi, jam 8 pagi masih ada benda di langit yang bulat kayak bulan, itu bukan bulan, itu planet. Biasanya yang kelihatan tuh Venus, planet Venus. Kalau misalnya bulan, dia matahari. Nah, bulan itu menurut kalian punya cahaya nggak? Enggak. Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Yang mana nih yang mana? Coba dinyalain aja deh kameranya, gitu saya bisa lihat siapa yang geleng-geleng, siapa yang ngangguk-ngangguk. Enggak ada. Iya. Enggak ada aja. Nih 10 menit lagi saya keluar. Bulan itu mereka nggak punya cahaya sendiri. Kalau kita ngelihat bulan itu terang, itu bukan cahaya dari bulan. Itu adalah cahaya yang dipantulkan dari matahari. Jadi itu sebenarnya cahayanya matahari, tapi memantul sehingga kelihatannya bulan bersinar. Padahal bulan itu enggak ada cahayanya. Yang punya cahaya atau bisa memantulkan cahaya sendiri adalah bintang. Dan matahari adalah salah satu bintang terbesar. Gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, kalau tadi kan ada planet yang kalau siang-siang itu kelihatan ya seperti bulan. Ada juga planet yang malam-malam itu kayak bintang. Nah, dia kalau misalnya kedip-kedip itu bintang. Kalau misalnya kalian ngelihat titik di langit tapi itu diem aja nggak kedip-kedip, itu dia planet biasanya. Kalau bintang itu kedip-kedip. Nah, bulan itu memiliki apa aja kan di luar sana banyak planet. Bulan memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari planet. Dibandingkan dengan bumi, diameter bulan adalah 0,25 kali diameter bumi, sekitar 476 km, dan masa itu beratnya adalah 1:8.
Di bulan tidak ada atmosfer. Bumi kan punya atmosfer. Jadi bumi itu di atas, di langit, punya lapisan-lapisan. Kalau nggak salah ada 7 deh lapisannya. Ada atmosfer, troposfer, terus apalagi gitu. Pokoknya ada banyak. Atmosfer ini fungsinya adalah menjadi pelindung bumi, teman-teman. Pelindung bumi, terus juga sebagai tempat bumi itu akhirnya bisa punya oksigen karena ada atmosfer itu. Jadi melindungi bumi dari apa? Dari serangan makhluk luar angkasa yang enggak lah. Serangan dari meteor. Meteor atau benda langit lainnya. Bukan makhluk ya, benda langit. Benda langit itu ada komet, ada meteor, ada planet, ada satelit, ada bintang. Gitu. Jadi suka ada meteor yang jatuh, kan suka ada hujan meteor tuh. Kalau teman-teman lihat bintang jatuh, padahal mah itu meteor lagi jatuh. Itu jatuh ke bumi. Kalau misalnya ada atmosfer, dia akan terkikis, teman-teman. Jadi sampai bumi itu kadang udah tinggal serpihan-serpihan gitu. Tapi kalau di bulan tuh nggak ada atmosfernya. Jadi makanya bulan itu bolong-bolong. Bulan itu bolong-bolong. Karena dia banyak dibenturkan oleh benda langit lainnya. Jadi di sana juga nggak ada kehidupan. Planet yang ada atmosfernya, itu kemungkinan akan ada kehidupannya. Seperti di bumi kan ada atmosfernya. Selain itu, tabrakan bulan dengan langit pun tidak bisa dihindarkan. Makanya permukaan bulan tidak seperti yang nampak dari bumi. Kalau kita kan melihat dari bawah kan kayak, ya Allah mulus banget bulan. Gitu. Padahal bulan itu banyak bentol-bentolnya. Apa sih totol-totol bopeng-bopengnya. Permukaan bulan dipenuhi oleh kawah dengan diameter yang bervariasi. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob yang Sandy itu ke bulan, kan gitu ya, ada apa namanya? Ada kayak lubang-lubang gitu. Terus permukaan bulan sebagian besar kawah ini terjadi karena hujan meteor. Selain itu, karena tidak adanya atmosfer, suhunya ekstrim, bisa mencapai 110 derajat Celcius saat terkena matahari. Suhu air mendidih aja 100 derajat. Ini 110 derajat, berarti lebih panas dari air mendidih. Kemudian saat terkena matahari, saat sinar matahari tidak meneranginya, itu minus 170 derajat. Di daerah Eropa aja, kalau udah minus 1 atau minus 4, itu udah beku, udah banyak salju. Gimana minus 170? Jadi nggak akan ada kehidupan di bulan. Setiap malam kita melihat bulan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemarin teman-teman coba gambar, ada siklus atau fase-fase bulan. Ini sesuai dengan sinar matahari yang dipantulkan. Jadi kalau misalnya ketika bulan itu mengelilingi bumi, daerah mana yang kebagian sinar matahari itu akan nampak sama kita. Setiap benda langit mempunyai gravitasi, begitu juga dengan bulan. Kalau bumi dinamakan gravitasi bumi, kalau bulan namanya gravitasi bulan. Pengaruh gravitasi bulan sangat terasa di daerah pantai. Masyarakat di daerah pantai mengenal istilah pasang surut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Kalau pasang, biasanya nelayan-nelayan itu pulang. Iya dah kalau nggak salah. Kalau surut, biasanya nelayan itu pergi. Jadi tergantung anginnya. Tapi kalau pasang, karena kalau pasang itu bahaya di laut itu. Kalau pasang tuh airnya lagi naik. Itu karena adanya gravitasi bulan. Gravitasi itu daya tarik ya. Jadi kita bisa berdiri di sini. Kan sekarang ada ini ya, teori bumi datar dan teori bumi bulat itu loh. Nah, kalau misalnya kita masih mengikuti teori bumi bulat, bumi itu kan berputar pada porosnya. Perputarannya itu berapa ratus kali lipat, kecepatannya itu berapa kilometer per jam gitu. Harusnya kan kita mental ya. Mental lah gitu, kayak hamster lagi lari saking cepatnya akhirnya dia mental gitu kan. Kita harusnya kan mental juga, tapi karena ada gravitasi bulan, bumi, kita tuh ditarik. Makanya kalian seringnya lebih suka rebahan. Karena ada gravitasi bumi, ditarik sama kasur.
Terus kita 3 menit lagi nih. Teman-teman silahkan buka halaman 79 sampai 80. Nah, Halaman berapa tadi? 79 sampai 80. Nah, fakta menarik tentang negara Thailand, selain Thailand itu dikenal, negatifnya itu Thailand dikenal dengan banyaknya waria. Tahu waria nggak? Waria itu transgender yang laki-laki tapi cantik banget. Itu di Thailand tuh terkenal dengan itu. Tapi selain itu, Thailand itu dia pemasok beras paling banyak, menjadi lumbung padi di negara Asia. Kemudian juga Thailand itu punya pariwisata yang sangat menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sana, mainlah ke sana. Siapa tahu nanti kalian kerja di sana atau kuliah di sana atau sekolah di sana. Tapi Thailand itu salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh wisatawan loh. Terutama di apa tuh namanya ya, yang ada patung Buddha gede banget itu loh. Apa gitu namanya, saya lupa. Nah, tugas hari ini teman-teman menggambar bendera Thailand. Bendera Thailand itu sama seperti bendera Indonesia yang nggak ada bentuknya. Ini adalah permainan warna. Maksudnya cuma garis-garis doang, tapi harus diwarnain. Kalau nggak diwarnain, nggak ada kelihatan negara Thailandnya. Cuma garis doang. Gitu. Jadi harus diwarnain. Sama teman-teman mengerjakan halaman 80. Dari mana teman-teman bisa mengerjakan halaman 80 yang ayo berlatih, yaitu dengan cara membaca teks yang di halaman 79 sampai 80. Sampai sini bisa dipahami? Bisa enggak? Bisa dia ngegambar bendera Thailand. Ya, habis ini kan pelajaran bahasa Arab. Kalau teman-teman kalau misalnya nanti mati nih, kita langsung masuk ke bahasa Arab. Jadi teman-teman sekarang boleh sambil ngerjain yang halaman 80. Bahasa Arabnya kita bahas latihan soal aja ya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman sekarang boleh sambil ngerjain halaman 80, sambil nunggu Zoom-nya mati, terus nanti langsung masuk lagi. Ya, Mafaza? Halo? Oke. Rafa? Ada suaranya. Kemana Kak Rafa? Coba kita tebak. Rafa kemana ya? Yang ayo berlatih bukan saja? Iya, yang 5 soal itu.